Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Ikhwafillah, pemirsa, alhamdulillah, hadirin. Alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita yaitu meneladani saum Rasulullah SAW. Di mana sampai kita pada masalah berbekam. Rasulullah SAW pernah berbekam pada beliau SAW sedang menunaikan ibadah puasa. Beliau SAW membolehkan umatnya untuk berbekam sekalipun sedang berpuasa. Pendapat yang kontra dengan ini berarti mansukh, telah dihapus. Begitu tulisan Syekh Musalun Nasr rahimahullah. Karena ada hadis, memang hadis pertama yang kita akan baca di sini yaitu la yubtiru man qa'a aw man ihtalimma wala man ihtajamma. Tidak batal puasa orang yang muntah atau orang yang bermimpi basah, dan tidak juga orang yang berbekam. Ya, begitu. Itu hadis yang menjelaskan tentang tidak batalnya bekam, muntah yang tidak sengaja, dan ihtilam itu bermimpi basah. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Khuzaimah, ya, Syekh Albani menghasankan hadis tersebut. Jadi di sini jelas didahului dengan hadis yang membolehkan. Ada hadis yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita bahwa dimakruhkannya bekam bagi orang yang berpuasa adalah ketika Ja'far bin Abi Thalib berbekam sedang ia dalam keadaan berpuasa. Lalu Nabi SAW ketika berpapasan dengannya, beliau SAW bersabda, kedua orang ini telah batal puasanya. Setelah itu Nabi SAW memberikan keringanan berbekam bagi orang yang berpuasa. Sementara Anas sendiri pun pernah berbekam ketika ia dalam keadaan berpuasa. Jadi pernah ada larangan makruh atau mungkin tidak boleh, tapi itu diralat, dimansukh. Mansukh artinya dihapus. Nasikh wa mansukh. Ya, begitu. Jadi yang masih percaya bekam tidak boleh, itu berarti memakai hukum lama. Ya, yang dikuatkan ya para ulama mutakhirin begitu. Kenapa? Bukan tidak ada dalil. Tadi seperti dalil hadis kedua itu. Dan juga ada hadis khusus yaitu apa? Aftaral hajimu wal mahjum. Telah berbuka, artinya batal orang yang hajimu, yang membekam dan yang dibekam. Tahu ya, hijamah itu bekam yang ada disedot ya. Darahnya itu disedot, ditores. Yang bagus toresnya dengan silet bukan jarum. Jarum itu kurang ahli katanya. Ya, yang ahli itu yang ditores. Itu latihannya beberapa kali menores balon, kalau jangan sampai pecah. Dia tergaris tapi tidak pecah. Kalau pecah latihan terus. Dan yang suntik, yang seperti suntik ambil ngecek darah itu enggak bagus, karena dia ke dalam. Wallahu a'lam. Saya enggak terlalu ahli dalam bab itu. Tapi sunnah sekurang-kurangnya seumur hidup. Ada pendapat bahwa orang yang tiada terbiasa berbekam hendaknya hindari berbekam. Misalkan udah umur seperti saya ini, enggak pernah dari kecil berbekam. Kalau nggak salah hindari. Ada dua yang tradisional ini, ada bekam, ada fasdu. Fasdu adalah darah totok darah. Dengan kayak celurit kecil di vein kita saya pernah itu, ya. Jadi muncrat tuh, ngalir 1, 2, 3, 4, 5 itu pingsan biasanya langsung.
Itu fasdu. Fasdu itu aliran darah. Nah kalau itu wallahu alam saya belum pernah dapat. Tapi kalau itu bahaya karena akan pingsan itu. Enggak puasa aja pingsan, apalagi puasa. Karena kalau orang di fasdu dia harus minum teh manis ya dan pingsan biasanya. Kita pernah beberapa ustadz pergi agak jauh dari sini tempatnya, saya sekali saja keluar darah banyak di ember. Jadi darah yang kotor daripada balik untuk dicuci dipotong kompas dikeluarkan. Kadang nanti berbentuk jelly seperti jelly, ada seperti bihun, ada berbusa, itu jenis-jenisnya tuh. Wallahu alam. Ya. Jadi intinya silahkan berbekam dengan istilahnya indikasi ini ya bagi yang ingin berbekam. Tapi ingat kayak tadi hati-hati kekuatan diri dan keahlian orang yang membekam begitu. Jangan sampai habis berbekam pingsan terus buka. Ya, begitu. Terkena hadis yang tadi. Telah berbuka yang membekam dan dibekam. Lalu kita lanjutkan, Syekh melanjutkan Rasulullah SAW pernah berjihad pada bulan Ramadan dan menyuruh para sahabatnya untuk membatalkan puasa mereka supaya kuat saat berhadapan dengan musuh. Jadi Rasulullah itu realis ya, realistik walaupun mukjizat datang. Ya, real, perhitungan peperangannya manusiawi. Mereka punya kuda, Rasulullah punya kuda. Mereka punya tombak, Rasulullah punya tombak. Mereka punya panah, Rasulullah punya panah. Walaupun jumlahnya mungkin enggak sebanding. Dan perang Badar itu bukan perang yang Rasulullah cari. Rasulullah mendengar ada perdagangan, konvoi dagangnya Abu Sufyan kalau nggak salah, ingin dicegah sama Rasulullah, tapi dialihkan kepada peperangan, ya, yang Rasulullah tidak mengira itu. Jadi Rasulullah orang yang tidak lemah dalam kondisi apapun, ya, beliau pemimpin yang gagah, kuat dan pemberani, dan selalu menjadi tameng para sahabat. Para sahabat yang pemberani pun kalau sudah berhadapan dengan musuh kadang-kadang ngumpet di belakang Rasulullah, bukan sebaliknya. Ya, begitu. Saking gagahnya Rasulullah. Dan beliau masuk tenda keluar melihat situasi, mengatur strategi, masuk lagi tenda berdoa, ya, nanti keluar lagi bawa pedang, begitu. Bukan ahli strategi duduk di meja manis, ya. Ada satu khalifah seperti itu karena dia sedang bisulan. Dia penyakitnya banyak, akhirnya dia ditaruh di atas khalifah ya, khalifah Islam, namanya saya lupa. Ya, dia atas bukit tinggi atau gedung istana, palace ya. Dia ngatur tuh. Istrinya ribut, ya enak ngatur dari sini kan. Tuh, istrinya begitu, nggak seneng. Coba turun di sana lihat tuh anak buah kamu gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Akhirnya disuruh diam karena kalau dia kebunuh berantakan nanti. Boleh seorang pemimpin di belakang boleh, ya gitu. Tapi Jenderal Sudirman turun, ya, bahkan kalau antum baca sejarah Jenderal Sudirman, rakyat atau tentaranya makan singkong dia makan singkong, ya, dibikinin sup dia tolak. Anak-anak makan apa? Sudah makan Pak Jenderal? Iya, makan apa? Dia aja mereka karena di hutan. Karena beliau sedang sakit, ya, itu makan sup, lebih tolak. Saya makan apa yang anak-anak kita makan. Begitu pemimpin seperti Jenderal Sudirman rahimahullah. Semoga Allah membalas kebaikannya, ya. Dan setelah kemerdekaan beliau meninggal. Jadi kadang-kala seorang pahlawan tidak harus menyicipi hasil kemerdekaan di dunia. Kalau pahlawan mujahid berpikir, loh nanti kalau saya perang kebunuh, saya nggak bisa nikmatin dong hasil ghanimah. Ya nggak ada perang. Itu diperlukannya keikhlasan dan karena balasannya jannah. Bidadari menunggu balasan jannah. Ya. Di tahun kedua Hijriah terjadi perang Badar Al-Kubra, yaitu antara mujahid sekitar 300 sekian melawan ribuan lah. Ya, pada bulan Ramadan. Perang ini berakhir dengan kemenangan Islam atas kesyirikan. Ini perang Badar Kubra.
Ya, kemenangan ini sangat lekat dengan perjalanan sejarah. Ya, orang musyrik Mekah sangat benci karena banyaknya tokoh kafir yang terbunuh. Begitu. Itu tahun kedua Hijriah. Ya, terjadi dan di bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan kelima Hijriah, kaum muslimin melakukan persiapan untuk melakukan perang Khandaq. Perang Khandaq adalah perang di mana Madinah mau diserang, ya, dikepung. Terus Salman Al Farisi membawa, ya, meminta izin Rasulullah, bagaimana strategi kita bertahan? Begini-begini. Apakah ini wahyu? Bukan. Ini sekedar strategi. Oh, kalau bangsa kami Persia, dia kan Persia, membuat parit, makanya Rasulullah gali parit sekitar Madinah agar kuda-kuda yang ingin menyeberang masuk. Ya, itu perang Khandaq. Khandaq tuh parit. Ini terjadi di tahun 5 Hijriah, bulan Ramadan juga. Begitu. Ya, kita nggak berpanjang-panjangan. Pada bulan Ramadan di hari ke-21 dari tahun ke-8 Hijriah terjadi Fathul Makkah. Ini kemenangan yang besar, Fathul Mubin, Fathul Makkah. Ya, akhirnya mereka pun berbondong-bondong memeluk agama Islam. Setelah Fathul Makkah ini Jazirah Arab masuk Islam. Ini terjadi pada bulan Ramadan di hari ke-21 di tahun ke-8 Hijriah. Inilah Rasulullah berpuasa. Ya. Kalau kita kan puasa mikirin ke kantor, ya, panas terik. Terus di kantor juga mungkin ada cobaan, ada cobaan mata, cobaan telinga, begitu kan? Ya, ini beda zaman. Tapi Rasulullah beda. Ramadan, ya, seharusnya beliau beribadah, buka bersama, duduk-duduk. Ini mikirin nggak ada itu panitia buka bersama, orang lagi perang bersama. Ya, buka alhamdulillah, nggak buka ya, bukanya nanti di jannah insyaallah. Ya, sebagaimana ada seorang ulama, engkau akan buka bersama Rasulullah di jannah. Ya, begitu. Nah, ini kehidupan mereka, kehidupan para sahabat, satria, gagah perkasa, ya, tidak lemah seperti kita. Makanya salah satu ayat yang telah kita bacakan, waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Dalam ayat surat Taubah, waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Ya. Jadi din ini akan nampak, akan zahir lagi. Ya, makanya syarat orang yang mau tinggal di negeri kafir, dia bisa menzahirkan syariat Islam untuk dirinya, keluarganya. Ya, kalau bisa berdakwah bagus. Kalau enggak sekurang-kurang bertahan. Tidak boleh larut, mencair. Ya, mereka minum khamar, muslim ini minum khamar. Mereka enggak sholat, muslim ini enggak sholat. Apa sisanya? Kecuali nama juga udah ganti. Ya, tadinya Ahmed, sampai sono namanya apa? Howard. Ya, begitu. Keren kan? Keren. Ngomongnya tetap medok. Ya, kalau kayak kita gini, Betawi, medok, ya, ngapak lagi. Ada itu. Saya ketemu namanya sudah, aduh susah namanya. Ya nggak boleh, tinggal baru setahun 2 tahun sudah luntur kayak gitu. Karena apa? Karena ini seperti ikan mati. Ikan mati ditaruh air asin jadi ikan asin, ditaruh di kecap jadi semur ikan, ditaruh bumbu kuning jadi pesmol ya. Tapi kalau ikan hidup, ya dia nggak terpengaruh. Dari netes sampai gede serumah ini, daging ikan paus tuh nggak asin. Cobain, udah pernah coba? Belum kan ikan paus? Iya, nggak asin, aslinya itu nggak asin. Ikan hiu sebesar gitu dia nggak asin karena dia hidup, begitu mati baru. Nah, hati-hati orang yang mati, ya, ke negara kafir, makanya haram tinggal hijrah di negara
ke negara kafir kecuali dengan tujuan, ya, dan bisa mempertahankan keimanan. Begitu. Dapat tugas dari pemerintah, studi, ya, atau memperdalam ilmu, silahkan. Dengan syarat-syarat, begitu Syekh Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin. Bab innamal a'malu binniyat di situ. Dan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja ilal akhir ayat. Ayat ini pernah ditafsirkan oleh para pembesar Badar dan lain-lain. Apa menurut kamu ayat ini? Ayat ini kalau masuk apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan kamu lihat manusia masuk agama Allah. Memang ini agak ayat itu benar seperti itu. Tapi yang benar adalah pendapat tafsirnya Ibnu Abbas. Waktu itu masih kecil. Dia bilang ini kematiannya Rasulullah SAW. Jadi padahal dia masih muda, tapi dia bisa ilmunya bisa menyaingi orang-orang tua, Pak ahli Badar lagi, ya. Karena Umar bertanya, bagaimana pendapatmu, Fulan? Ya, dijawab seperti itu. Artinya memang secara hakiki, ya, setelah Fathul Makkah berbondong-bondong, ya. Begitu. Bulan Ramadan juga tahun ke-10, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu memimpin masuk ke Yaman. Ya, dan lain-lain. Kita akan nggak berpanjang di situ. Ya, jadi jihad, kerja keras, etos kerja jangan berkurang di Ramadan. Tetap kerja. Kalau memang capek, lelah, bilang sama bos, jangan ngumpet-ngumpet, atau tidur di kolong meja. Ya, bangun sudah buka. Jangan tuh overtime apa. Kita jujur. Wah, kamu tidur dipotong, ya potong aja Pak. Ya, yang penting halal Pak. Waktu saya tidur, gitu. Begitu. Kalau diizinkan, oh ya silakan, nggak ada kerjaan silakan tidur, boleh, ya. Etos kerja dijaga, jangan melemah. Makanya makanan yang bagus, sahurnya, bukanya, begitu. Dan contohkan bahwa bayangkan ini Ramadan Rasulullah izinkan, artinya mereka kalau nggak dilarang buka, mereka puasa terus tuh walaupun jihad, begitu loh. Sifat sahabat tuh begitu. Walaupun menghadapkan musuh, kalau bilang tetap puasa mereka. Tapi Rasul larang, buka biar kuat. Dan Ramadan, saya menjelaskan di sini, Rasulullah SAW lebih bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah pada bulan Ramadan bila dibandingkan dengan bulan-bulan lain. Terutama pada 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk mencari Lailatul Qadar. Ini penting ya. Jangan melempem ibadahnya loyo, awalnya doang semangat ya. Setelah itu berkurang bahkan udah ada meninggalkan puasa. Ya, nyobain kue enggak kuat. Ya itu anak-anak ya. Kalau bapak-bapak ya kelewatan. Kalau masih enggak kuat lihat kue. Anak-anak tuh itu boleh lah, karena wanginya kue ibu-ibu ini Masya Allah, yang dibakar, yang digoreng berbagai macam, ya wajar lah mereka dikasih keringanan ya, jangan sampai kesannya kok Ramadan kejem banget gitu. Boleh kasih diajarin, nah ini belum selesai loh Ramadannya, tapi kamu batal habis ini makan lagi, puasa lagi ya, kumur-kumur puasa lagi, boleh ya dalam rangka pendidikan. Tapi kalau kita sudah balik, sudah tua, ibadah sungguh-sungguh, makin akhir makin sungguh-sungguh, jangan dibalik. Jangan seperti pelari kan awal kencang, pas terakhir karena sudah lelah dia makin pelan, dekat finish. Tidak, Rasulullah tidak seperti itu. Ya, sebagaimana Ibnu Qayyim yang artinya mengatakan, rahimahullah mengatakan, di antara petunjuk Rasulullah SAW pada bulan Ramadan dalam memperbanyak berbagai macam ibadah. Seluruh ibadah yang kita mampu kerjakan, walaupun sedikit. Tahun lalu apa yang kita nggak pernah kerjakan, yang nggak kita kerjakan? Oh ini. Oh sekarang saya harus kerjakan. Rupanya ini ibadah bagus. Ya, seluruh ibadah, baik mahda, ghairu mahda, yang kita mampu kerjakan. Di bulan Ramadan terutama. Di bulan-bulan lain kita nggak mampu, di bulan Ramadan kita kerjakan. Di bulan lain kita kerjakan,
di bulan Ramadan tingkatkan, begitu. Iktikad kita begitu. Jangan dihilangkan. Ya. Biasanya bulan Ramadan di luar bulan Ramadan ngasih sedekah ke saudara. Begitu Ramadan ketat, pelit, bakhil. Karena ya saya nanti buat anak saya. Itu ada yang kayak gitu. Ya, itu jangan. Loh, kok di bulan Ramadan biasa ngasih, begitu Ramadan kepikir tuh belanja Ramadan, belanja hari raya, akhirnya ketat banget. Ini nggak boleh, berbalik ini, berbalik dari sunnah. Ya, ilmu diamalkan. Kalau bisa tingkatkan. Kalau biasanya ngasih saudara terdekat atau saudara jauh 100.000 sebulan, Ramadan 200.000. Allah akan mudahkan rezeki. Jangan takut, gitu. Itu ibadah sedekah. Lalu ibadah-ibadah lain, puasa, apalagi biasa puasa sunnah, ya. Ramadan lebih ringan bagi orang yang terbiasa puasa sunnah, ya, Senin Kamis, Nabi Daud, Ayamul Bid dan lain-lain, ya, begitu. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dermawan, ya, tadi itu. Kedermawanan beliau sallallahu alaihi wasallam yang paling tampak adalah pada bulan Ramadan. Gitu. Ini banyak dijelaskan ini. Jadi hendaknya ajwad itu lebih dermawan lagi dari angin yang berhembus. Ya, artinya cepat, lembut, jaga keikhlasan, begitu. Dan tolong, kadang-kala wajar saudara-saudara kita ini yang mungkin kurang mampu, dia mikirin anaknya belum beli baju. Kalau antum datang membawa uang antum zakat mal dan lain-lain, atau bukan zakat mal, sekedar infak, itu bahagia sekali mereka. Ya, karena banyak sekali cerita seperti ini, ya. Mereka ada yang beras aja nggak ada, makanya cari keluarga yang terdekat. Ya, mereka masih perlu bantuan nggak? Setelah itu keluarga yang jauh lagi, terutama memang anak istri. Kalau memang pas-pasan, kasih tahu anak istri, kita harus ngasih fulan bin fulan, karena mereka nggak ada income, ya. Kamu bersabar, nggak usah yang mewah-mewah. Ya, pulang kampung nggak usah mewah-mewah di sana. Yang penting berbahagia bersama. Ya, setiap orang memikirkan keluarganya. Insya Allah tidak ada yang mengemis di saat Idul Fitr dengan zakat fitr dan zakat mal. Jadi sungguh-sungguh. Ke-15, i'tikaf Rasulullah SAW, beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, kecuali pada tahun menjelang wafat. Beliau SAW beriktikaf selama 20 hari. Ketika beriktikaf, beliau SAW selalu dalam keadaan berpuasa. Artinya puasa siangnya, bukan malamnya. Puasa siangnya, ya, malamnya i'tikaf, begitu. Dan 20 hari setelah mendekati kematian. Artinya banyak sekali beliau di masjid, karena beliau berdampingan, bertetangga dengan masjid. Ya, kalau kita yang bertetangga silahkan. Jadi i'tikaf itu boleh mengkhususkan 3 masjid. Ya, tidak ada i'tikaf kecuali fi salasatil masajid, yaitu Mekah, Nabawi dan Aqsa. Itu pendapat ada, ya, sebagaimana pendapat Syekh Al-Albani. Syekh Ibnu Bimbas itu kemuliaan. Hadis ini bukan pembatas, tapi kemuliaan, lebih sempurna. Kalau antum mampu membeli tiket, membekali keluarga, atau berangkat semuanya, ya, anak, beristri, semua berangkat ke Mekah, afdal. Umrah di bulan Ramadan seperti haji bersamaku. Kal haji ma'i, bersamaku, ma'nal qaul, seperti itu. Indah sekali pahalanya. Ya, makanya di setiap Ramadan Mekah Madinah itu penuh, ya, seperti haji. Karena mereka mengharapkan, apalagi yang sudah nunggu 20 tahun, 30 tahun nggak dipanggil-panggil, ya udah mengharap pahala saja. Ya, jangan pakai titel H di depannya, karena umroh, ya. Nah, dua-dua nggak usah dipakai lah. Maksudnya, ntar ada serius lagi. Pakai Ahmad, apa nih, umroh Ahmad. Jangan, ya, nggak ada itu. Rasulullah, sahabat pada haji, pada umrah, ada umrah hari-hari, berapa tuh titel U-nya, haknya berapa itu, maka hitung, ya.
Nah, ini di Indonesia saja ada. Kalau nggak dipanggil haji, merah mukanya. Naudzubillah. Ya mudah-mudahan Allah mengampunkan ya para orang awam yang tidak paham bahwa haji itu ibadah. Ya sama sholat ibadah, haji ibadah. Ya. Apakah kita mau dipakai titel S di depannya, SH lagi, sholat, shot, kan? Nanti zakat, Z, banyak banget titel kita. Haji, sholat, zakat, puasa ya. Ini nggak benar ya. Itu ibadah. Apa bedanya? Ya, dia rukun-rukun Islam, arkanul Islam. Nggak harus disematkan di nama kita. Dan tolong, ada yang dibawa sampai ke makam. Ya, makam. Nisannya itu ada haji ini kan. KH haji dan lain-lain. Ya ini udah bablas tapi semoga Allah ampunkan. Jadi itikaf ya. Kalau yang mampu di masjid yang 3, fadhal silakan. Kalau yang tidak mampu ya di sini saja. Cari masjid yang jami. Masjid jami adalah masjid yang ada Jumatnya agar khusus. Kalau nggak mampu cari ghair jami seperti ini. Ini masjid ini, masya Allah. Maksudnya masjid ghair jami ini. Ya silakan. Insya Allah nggak pernah penuh kan di sini. Ya dalam acara apapun nggak akan penuh nih kelihatannya. Jadi ya bersabarlah. Ya. Mau cara itikaf, taraweh penuh alhamdulillah ya. Hari pertama sampai ke berapa penuh di sini? 5 ya, seminggu alhamdulillah bertahan ya. Mudah-mudahan Ramadan ini penuh terus sampai ya pertengahan lah begitu ya. Soalnya cari pulang mudik dan lain-lain, nggak apa-apa. Malaikat memenuhi setiap 4 ya, dalam satu hadis setiap jari kita begini 4 itu ada malaikat. Jadi jangan khawatir ya. Jenis malaikat tuh ada yang sholat, ada yang sujud, ruku. Kita nggak ngelihat ya begitu. Ya setiap ini pasti ada malaikat. Jadi kalau kita ngelihat langit kayak kosong, jangan. Kita pakai hadis kalau melihat. Ya bahwa kita ngelihat langit itu makhluk-makhluk Allah yang namanya malaikat. Belum jin-jin yang kita nggak lihat, setan-setan itu banyak. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata, Nabi SAW melakukan itikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tadi 3 masjid utama, kalau mampu bawa semua keluarga, bawa kekayaan. Ya, kumpulkan memang kalau serius antum mampu kumpulkan tiap tahun kumpulkan. Target saya umroh dan itikaf di sana 10 hari. Kalau nggak mampu itikaf ya sudah awal Ramadan. Ya mau umroh ya umroh di bulan Ramadan seperti haji bersamaku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam makna hadis. Kalau nggak mampu cari masjid ya jangan yang rame ya yang mengganggu ibadah kita. Itikaf tuh kita bermunajat pada Allah bersendirian karena 11 bulan kita sibuk dengan manusia, istri, anak, keluarga kecil, keluarga besar, teman sejawat, tetangga. Pas Ramadan 10 hari terakhir para ulama ada para contoh Nabi bikin tenda sendiri, nggak mau keganggu. Ya jangan salah, itikaf itu cari teman. Antum di mana itikafnya? Dikejar terus teman. Dia ingin halawat pada Allah, bukan sama antum lagi. Udah 11 bulan apa nggak capek ngobrol sama dia? Dia ingin baca Quran, kalamullah, dia ingin berdoa, dia ingin mohon diampunkan. Bebaskan teman antum, nggak usah diselidiki, WA-nya dilihat, statusnya di mana nih dia. Ya, ini banyak salah kaprah seperti bahkan bawa tenda antum. Kalau misalnya keganggu, minta izin nama DKM. Ya, pas saya boleh bawa tenda, kan banyak tuh. Jangan tenda yang gede untuk pernikahan, jangan. Yang kecil aja. Yang antum aja duduk ya. Jadi orang masuk situ dia ngetok. Assalamualaikum akhi, Anda boleh ngomong, buka. Ya ada apa? Anda lagi itikaf. Mungkin ada keperluan atau keluarga. Sofia pernah datang mengunjungi Nabi saat itikaf. Ya, lalu balik lagi begitu. Ya, tapi lihat masjidnya. Kalau masjid kayak gini kan mau bawa tenda walaupun sendiri-sendiri, akhirnya ada yang di toilet.
lihat masjidnya ya. Terus gangguannya ada enggak, signifikan enggak bawa tenda. Artinya tenda agar kita bermunajat ya. Kita nangis mungkin, masa nangis dicontonin sama teman, enggak enak, enggak nangis-nangis kita. Yang nontonin ketawa lagi. Antum lagi nangis pada Allah, ya Allah dosaku kayak gini. Baca Quran, ada yang serem, kita takut nangis sujud ya. Ancaman neraka, terus ancaman apa? Nikmat jannah, kita baca Quran, cari artinya. Sekarang udah banyak aplikasi itu. Ini gunanya itikaf. Ya, jangan cari teman lagi yang jenis manusia dan jin. Ya, cari teman yaitu Allah jadikan teman ya kita, Rabb kita. Kalau Rasulullah itu Khalilullah. Ya, Rasulullah dijadikan Khalil oleh Allah. Bermunajat ya dia bersama Jibril. Jibril gak ngasih wahyu yang lain kecuali tadarus bersama Nabi, ya murojaah begitu. Ya pastikan kita dengan ilmu seperti itu. Jangan kebiasaan. Jangan itikaf yang ibadah dijadikan kebiasaan, uruf. Ya. Jangan dijadikan buat senang-senang duniawi lagi, jangan. Ini ibadah pada Allah. Ya itikaf. Dan jangan tersinggung kalau ada ikhwan itikaf baca Quran aja nggak menghindar ngobrol dari kita, biarkan, emang dia datang ke masjid untuk itikaf, jangan tersinggung. Ini adab-adab perlu dijaga ya, jangan sombong itu ditegur banyak orang lagi baca Quran antum tegur terus ya. Dia sedang bermunajat pada Allah, membatasi diri apa bergaul dengan yang disebut manusia, apalagi ghibah ya. Di itikaf isinya ghibah, bicarakan ini itu nggak boleh ya. Isi dengan Quran. Kalau capek baca Quran mungkin baca tafsirnya, capek baca tafsirnya mungkin kajian hadis yang berhubungan dengan tafsir, silahkan ya begitu. Karena apa? Taharru lailatul qadri fil asr awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Kita tahu ya Lailatul Qadar khairu min alfi syahr, lebih baik daripada alf syahr. Alf syahr itu 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun sekian lah. Kalau malam itu kita sedang itikaf dan malam itu adalah Lailatul Qadar, maka itulah keuntungan kita. Kalau tiap tahun umur kita dapat 3 saja, perhitungan manusia itu bersyukur ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'asr al-awakhir shadda mi'zaru wahya lailatan wa iqaza ahlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika masuk 10 malam terakhir ya syadda mi'zara, mengikat pinggangnya dikuat, yaitu mi'zar atau sarungnya, kainnya ya. Wahya lailah, menghidupkan malamnya, malamnya hidup ya, bukan tidur ya, cuman pindah tidur. Itikaf cuman pindah tidur, jangan lah. Kalau tidur di rumah aja lebih khusyuk lagi kan. Kalau di sini ada yang baca Quran, ada yang nanya terus, lebih kalau memang tidur di rumah ahsan ya begitu. Wa iqaza ahlah, bahkan Rasulullah kalau di rumah bangunin keluarganya ya, membangunkan istri-istrinya, bangun. Mungkin kamu dapat Lailatul Qadar ya, malam ini mungkin Lailatul Qadar kamu ya, bangun baca Quran, zikir begitu. Antum juga gitu, sambil masak sahur zikir, ingat ya gitu. Jangan dibahas lagi pakaian jam 2 pagi, bahas pakaian. Anak kita belum ada pakaiannya, shopping jam 2 pagi, orang lagi baca Quran, istri ngajak membahas pakaian anaknya belum selesai, jahitan belum selesai. Ini dunia lagi, sayang itu besok siang boleh. Malam itu fokus bermunajat pada Allah, karena Allah turun ke langit dunia. Melihat siapa yang meminta ampun, siapa yang minta rezeki, siapa yang minta
diselesaikan problemnya, permasalahannya. Pas Lailatul Qadar lagi. Ya. Jadi bersyukur, apalagi kalau istri, anak semua dibangunin ya pada saat itu, walaupun mungkin anak dilatih 10 menit, 20 menit, ayo bangun, sholat 2 rakaat. Gitu. Ya. Ini berat memang, tapi inilah contoh Rasulullah. Ya, wa yaqaza ahlah. Ya, wa ahya lailah. Menghidupkan malam. Hidupnya malam pada Lailatul Qadar dengan satu, salatul malam. Man qama Lailatul Qadar qiyama man qama Lailatul Qadar imanan wahtisaban. Barang siapa berdiri pada saat Lailatul Qadar dengan iman, wahtisaban, ya, iman kepada Allah dan mengharap pahala, yaitu pahala-pahala yang ada pada malam Lailatul Qadar, dengan ilmu, tahu itu bahwa ini balasannya 1000 bulan. Ya, kalau saya lagi sholat terus tercatat saya sedang sholat dalam keadaan 1000 bulan. Ya, umur kita tuh paling diantara kita paling 50, 60. Ya, alhamdulillah udah ada mencapai 50, 70. Ya, jarang sampai 80 itu jarang. Ya, maka bersyukur. Ya, man qama Lailatul Qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. 3. Puasa kita berharap diampunkan. Salat tarawih kita berharap diampunkan dosa-dosa yang lalu. Terus berdiri di Lailatul Qadar kita berharap diampunkan. Sudah Isya ya. Tapi nanti kita lanjutkan ba'da salatul Isya. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.